Tadi tapi cari judul Saya tambah alternatif. batas sudah selesai bagus. Tapi kalau tambah dibatas diterusin lagi malah. Iya, coba cari alternatif berapa judul satu. Kemudian yang kedua, banyak-banyak baca buku semacam catatan hati seorang istri. Karena itu buku, saya bukan sekedar promosi, tapi itu buku yang sesuai dengan apa yang ingin kamu tulis. Semua seri catatan hati ada 6 buku, itu semuanya pengalaman nyata. Dan dari situ kamu bisa melihat bagaimana pengalaman nyata itu diceritakan. Karena banyak pengalaman nyata yang pedih, yang sakit, yang parah, tapi tidak membuat orang ikut sakit ketika membacanya. Jadi salah satunya dengan kamu membaca, yang lainnya kamu menulis dan menulis setiap hari sehingga kamu makin baik bisa menyajikannya. Gitu dulu ya. Oke, lanjut. Bunda mau nanya, saya pernah kirim cerita ke Mbak Dewi Rika. Ya, sebenarnya kan saya berteman. Kebetulan pas saya kirim itu kata dia ini dijadikan novel aja. Pas dijadikan novel saya langsung buntu. Itu gimana Bunda? Ini kalau itu sudah bagus untuk cerpen, biarin diterbitin dulu. Yang penting terbit dulu. Jangan kita cerpen bagus, suruh jadi novel malah nggak terbit. Kalau emang udah bagus, bisa jadi antologi, bisa terbit. Yang penting terbit dulu. Iya. Itu lebih penting. Karena jadi mungkin- karya kecil yang terbit lebih baik dari karya besar yang nggak terbit-terbit. Jadi mungkin napas kamu belum panjang, kamu bisa latihan nanti. Tapi dari cerpen ini kan Bunda juga sudah melakukan beberapa kali ya. Cinta di Ujung Sajadah itu dari cerpen, Rumah Tanpa Jendela juga awalnya cerpen sebelum dinovelkan. Tapi sementara benar yang Pak Isa bilang ya, tulis aja dulu, gitu ya. Oke, kamu terakhir. Ah, Dari Bogor. oke. Kakak, saya mau tanya tentang salah satu dosa penulis pemula. Saya bingung, saya sering mengikuti event penulisan antologi, lebih biasanya ke puisi. Oke. Saya sering mengkonsepkan puisi itu benar-benar menurut saya ini bagus, lalu saya ikutkan lomba, tidak berhasil. Tetapi suatu hal yang saya tidak sengaja membuat di satu event yang sama, ternyata dia diterbitkan. Itu mengapa? Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Ini jadi macam-macam sih, banyak hal, selera. Kalau puisi, kalau menurut saya yang paling penting, kalau menurut saya ditangkap pesannya. Jadi ada level-level tertentu. Ketika kita awal harus memenuhi standar itu. Tapi kalau kita udah kayak Taufik Ismail, Rendra, udah terserah, udah nggak apa. Tapi kalau di awal tetap kadang-kadang kalau kita orang baca nggak ngerti, wah berarti gua sastrawan kayak gitu. Kalau tahap awal kita harus kayak begitu. Ada kemungkinan justru kamu ketika bikin ikut lomba, kamu coba-coba untuk jadi nyastra, bukan jadi diri sendiri. Tapi pas lagi nggak ikut lomba, kamu suara hati sendiri keluar. Justru itu yang ditangkap oleh si pengumpulan antologi, akhirnya jadi terbit. Mungkin gitu. Itu juga asumsi saya aja. Tapi bisa jadi seperti itu, ya Bun ya. Mungkin loh. Masalahnya banyak sih, selera apa. Makanya kalau saya di KBM bikin lomba, ini pokoknya ya selera saya, nggak ada yang menurut saya memang begitu gitu. Cuman kita pikirin dengan seksama. Nah setelah ini ditutup ya Bun ya, Asma akan book signing. Kita akan tunggu ya semua penulis ya, kita akan tunggu kok. Jadi beli dulu, bayar, kemudian book signing. Yang sholat kita juga tunggu karena nanti kalau ada 4 buku kasih struknya, minta bonusnya buku anak ke Eron. Terus ke 5 buku nanti ada bonus lain lagi. Terus kemudian yang pembelian struknya 1 struk paling banyak, Asma akan kasih buku. Jadi ini tergantung siapa yang paling banyak di struk itu. Ini susah nih, catatan seorang istri, ada tanda tangan sutradara, ada Hilman, ada Dewi Sandra, ada Maruli sutradaranya, Cut Meriska, si Karim, terus ada Intannya juga, terus siapa lagi Bun nih? Si Mas Bram. Jadi semua bintangnya tanda tangan di satu buku. Sekedar kasih tahu aja, dulu Asma memberi ini untuk sumbangan Gaza. Kita terjual 31 juta. 31 juta. Buku ini satu tas. Buku ini dong, Bun. Jadi buku, kemudian ada 2 tas dari toko asmanadia.com, tas ransel buatan kita. Kemudian waktu itu saya ada souvenir, jadi ada bros yang saya beli di Zagreb, yang satunya lagi bros saya beli di Rusia, di Moskow. Jadi total itu waktu itu dapatnya adalah sama buku ini 30 juta. 31 juta. Emang sumbangan buat Gaza, cuma souvenirnya. Jadi Kalau yang sekarang nggak perlu 31 juta?
Yang struktur banyak ya Bun ya. Yang struknya terbanyak. Ini berarti yang megang Mas Ram. Ya. Iya Mas Ram ya. Oke, ya. Jadi mungkin itu dari kami. Terakhir sekali ya. Kalau ada tips yang boleh Bunda tambahkan ya. Boleh, Bu. Terakhir adalah saya kata Mama. Saya cantikan Bunda. Ayah cantikan mana Bunda sama Dewi Sandra? Cantikan Bunda. Jadi buat laki-laki kalau Dia tanya aja kayak hafal. begitu nggak boleh mikir ya. Nggak boleh mikir, harus refleks. Perempuan itu kita bohong aja dia tahu tapi tetap seneng. Ya, jadi satu hal kalau teman-teman ngelihat dari kami berempat di sini ya, salah satu yang jarang sekali dibahas banyak penulis, kalau kamu pengen jadi penulis dan pengen teknik pemunculan ya, buku pertama langsung menarik perhatian ya, bisa bestseller ya, salah satunya adalah positioning yang tepat. Agung melakukan positioning itu karena itu dia tidak menulis novel, tapi dia menulis gara-gara Indonesia buku dengan tema sejarah tapi yang dibacanya fun dan dibacanya bikin kita bangga sama Indonesia lagi ya. Dedi tidak menulis catatan hati karena dia tahu kalau menulis catatan hati display di Gramedia bersaing sama Bunda ya, tapi dia menulis catatan hati dari segi yang lain ya, dan masing-masing ini Agung sama Dedi ya itu dua-duanya memulai dengan sesuatu yang paling mereka bisa. Buat Dedi cita-cita ini Dan yang proses menarik itu Dedi, dia bikin buku 300 halaman. Dia mau terbitin mana, dia cerita sama saya. Malah proses dia mengejar mimpi untuk terbitin buku itu lebih menarik daripada bukunya sendiri. awalnya. Iya, akhirnya bukunya itu 200 halaman dibuang dan tuh. Jadi 100 halaman pertama yang paling menariknya Itu kita setelah ambil. sejarahnya. Jadi 300 halaman. Tapi setelah buku ini wes jalan banyak yang minta, yang 200 halamannya punya peluang. Iya. Bisa ditampilkan. Dan Dedi nggak mudah ya, nggak cuma bekerja di Asma Nadia Publishing House langsung diterbitkan. Dia 3 tahun. 3 tahun, bahkan ngisi acara, setiap ngisi acara. Enggak, dia punya latihan senyum terbaiknya aja buat foto cover udah ada. Gimana Jam senyumnya? Malu lah sekarang ya. Lihat senyum lu gimana senyum terbaik lu? Jadi gini, sebelum saya jadi penulis kan akan dipoto orang ya, minta foto. 3 tahun lalu saya udah belajar senyum. Gimana senyum? Jadi sebelum buku saya terbit, saya itu udah siap-siap untuk dipoto bareng buku saya. Senyumnya Jadi, gimana? Senyum terus saya setiap dikasih senyum. Gitu. Ada dulu. Kayak yang terbaik itu saya harus begini. Gitu. Biar langsung pipitin. Dan itu ada kok di halamannya. Kayak dia bilang, Pak ini foto terbaik saya. Itu ada di halaman itu akhirnya. Ternyata saya banding-bandingin di kaca, saya foto yang terbaik itu karena langsung pipit saya. Mana langsung pipit? Langsung pipit saya keluar. Cih. Gue baru tahu lu cara langsung pipit hari ini. Tapi bagus buku ini, kalau nggak bagus balikin, duit nggak balik. Ya, jadi memulai berbeda. Pak Isa bikin 101 dosa penulis. Sebelumnya No Excuse, buku motivasi. Tapi motivasi bukan cuma motivasi, tapi ada buktinya gitu ya. Nah itu sisi yang berbeda. Hilman memulai dengan Lupus dulu, Golago memulai dengan Balada Siro, itu sisi yang berbeda. Jadi cari sesuatu yang berbeda, tapi juga yang kamu sangat bagus di sana, dan mulailah dari sana. Gitu ya, oke? Kita book signing, jadi terima kasih, tepuk tangan semuanya. Saya sangat mengapresiasi bahwa teman-teman jauh-jauh datang gitu ya dan berdiri dan bertahan ya, jadi terima kasih. Mudah-mudahan kita bikin yang harusnya yang paling jauh sebelum mati ya. Yang paling jauh siapa ya? Yang datang. Kamu dari mana sayang? Lombok. Tapi kamu khusus datang ke sini atau memang pas lagi ngapain? Hah? Lagi penelitian. Tapi kamu oke. Yang benar-benar nih dari jauh-jauh, ya Pak? Cikarang. Oke. Mas dari mana? Yang emang niat kemari perjalanannya Nggak 4 boleh jam bohong. sama. Iya. Kamu dari Cianjur. Kamu dari mana? Bandung. Kamu masih ngomong udah ada Cianjur, Bandung. Nanggung ya udah gini ya. Oke, ya. Dia udah nunjuk tangan kasih itu ya, pin ya, pin. Kita ada pin eksklusif. Kamu dari mana? Oh, kamu nggak nanya? Oke. Dari mana saya? Yang Kalibata Rawamangun. No excuse. Jakarta Pusat Selipi. Pondok Kopi Jakarta Timur. Tangerang Kabupaten. Ini Bandi pun yang nemenin. Tangerang. Iya, Bandi. Yang paling tahu jarak. Yang mana Pak? Yang mana? Bandung. Oke. Bandi ini yang nganterin Asma dia kemana-mana ini. Tapi Transporter. Tapi kalau buat Marketer marketing hebat. jago. Ya. Jadi Bram, yang Mas dari Bram. Bandung. Terima kasih. Pak Ibu. Harus kamu lihat ya. Ya, kamu pengen jadi penulis nggak? Oke.
Ya silakan, ini diserahkan 101 dosa penulis diserahkan sama Pak Isa Alamsyah. Tepuk tangan dong. Oke bang, kita tutup ntar nggak Oke, tutup. iya. Enggak, satu lagi tadi yang dari Cianjur, mana sih? Tapi benar kamu dari Cianjur untuk datang ke sini. Tapi kamu dari Cianjur kemari. Oke, iya. Wah ini banyak tuh. Catatan Di Jember, hati ada Aceh, Cianjur. seorang istri. Sukabumi, ya. Jadi Sukabumi. mudah-mudahan manfaat. Iya, foto bareng. Ya. Asal sabar, saya mah pokoknya sampai teman-teman pulang mah saya sabar ya, insya Allah, Ya, ya. foto apa? Ya, tepuk tangan untuk semua penulis di sini. Terima kasih Agung dari Pak Digu, Pak Isa Alamsyah. Tepuk tangan yang meriah buat toko buku Gramedia Cinere. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahim lagi dan berbagi lebih banyak tentang semangat kepenulisan. Terima kasih. Kami Billahi tunggu. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tanda tangan buku di mana? Iya, buku kita di dekat Jadi kasir. ada di dibayar sana. dulu ke kasir ya. Dibayar dulu di kasir. Kemudian struknya buat pembeli terbanyak jangan lupa diserahkan ke Mas Eron. Kemudian beli 4 buku dapat hadiah buku anak gratis. Hanya hari ini.